Halo, selamat sore pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini kami dapat kembali hadir di hadapan layar kaca Anda dalam program dialog Papua Menyapa bersama saya Audiodata Hermina Julia. Sore ini kami sedang berada di lobi Hotel BW Jayapura, Sagita. Tema hari ini kami akan membahas mengenai semarakan HUT Kemerdekaan RI ke-79 bersama pemerintah Provinsi Papua. Untuk itu telah hadir saat ini Kepala Dinas Informasi dan Telekomunikasi Bapak Jerry Agus Yudianto. Selamat sore Pak Jerry. Minta maaf Pak Jerry, Kepala Dinas Informasi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua. Pak Jerry, hari ini memang tinggal 4 hari lagi kita akan memasuki pada HUT Kemerdekaan RI ke-79. Untuk itu kami dari redaksi hari ini mengambil topik menyangkut kemeriahan euforia menyambut Hari Kemerdekaan ke-79. Mungkin Pak Jerry bisa jelaskan sedikit Pak, untuk Pemprov Papua sendiri Pak, dalam rangka menuju Hari Kemerdekaan ini apa saja yang telah dilakukan oleh Pemprov Papua? Oke, selamat sore bagi pemirsa Jaya TV dan Julia ya. Terima kasih kalau pada malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng terkait dengan semarak HUT ke-79 Republik Indonesia di Provinsi Papua. Memang tentunya kita sebagai bangsa Indonesia di bulan-bulan ini kita ada di bulan semarak kemerdekaan. Dan tentunya setiap memperingati HUT kemerdekaan tentunya ada tema dan nuansa yang berbeda. Tahun ini kita mengambil tema secara nasional yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju. Jadi bagian ini menjadi tagline kita untuk bersama-sama seluruh masyarakat di Indonesia khususnya di Papua kita menyemarakkan HUT kemerdekaan kita bersama. Di Provinsi Papua memang ada banyak hal yang sudah dipersiapkan oleh panitia di tingkat Provinsi Papua untuk semarak HUT kemerdekaan ini. Diawali pada tanggal 2 Agustus yang lalu, Bapak Gubernur, penjabat Gubernur Papua melonsing peringatan HUT ke-79 di tingkat Provinsi Papua dengan bersama-sama para ASN dan masyarakat. Kita mengadakan jalan santai bersama begitu dan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah bakti sosial donor darah dan gerakan pangan murah pada saat itu. Dan respon masyarakat sangat luar biasa. Pada donor darah waktu itu terkumpul hampir lebih dari 200 kantong darah. Kita tahu bahwa saat ini secara kemanusiaan darah sangat dibutuhkan untuk membantu saudara kita. Kemudian kemarin juga di acara launching itu kita ada gerakan pangan murah. Kita menggandeng beberapa distributor, kemudian produk-produk lokal untuk ambil bagian di dalam acara tersebut. Dan pada kesempatan yang sama itu juga pemerintah Provinsi Papua menyediakan bagi masyarakat itu membeli minyak tanah gitu. Ya luar biasa waktu itu hampir gratis, Pak? Ya waktu itu kita beri cuma-cuma lah ya, hampir sekitar 5.000 liter gitu ya. Jadi ya itu bagian yang kita bisa sama-sama merasakan kemeriahan daripada HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping acara itu, di samping acara launching itu kita juga ada beberapa agenda-agenda lainnya tentunya. Mulai dari membersihkan situs-situs bersejarah kita terkait dengan semangat NKRI. Ada di situs Pepera waktu yang di tengah kota Jayapura. Kita juga mengunjungi para keluarga veteran. Ini bentuk kepedulian pemerintah kepada para founding father kita yang ada di Papua khususnya. Dan kita juga ada kemeriahan. Kita mengadakan pertandingan futsal kemarin, ada 140 kali pertandingan. Pesertanya luar biasa antusiasnya, itu diikuti oleh seluruh, karena memang terbatas kepada organisasi perangkat daerah, kemudian ada dari
pihak TNI Polri memang terbatas skupnya karena memang kita juga dibatasi waktu. Dan puncaknya kemarin pada tanggal 11 Agustus kemarin kita sudah ada final futsal begitu untuk sebutannya turnamen futsal merdeka Piala Gubernur, dan itu piala bergilir. Kita berkomitmen untuk setiap tahun kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memupuk sportivitas dan menjaring bibit-bibit unggul khususnya yang di bidang-bidang olahraga. Dan tentunya masih banyak kegiatan-kegiatan lagi sampai dengan nanti pada puncaknya di tanggal 17 Agustus 2024. Puncaknya. Pak, kenapa sampai mungkin ini agak lain dari biasa karena ini kan 79 tahun Pak. Untuk pertama kalinya nanti hari kemerdekaan kita tidak lagi di Istana Negara tetapi di IKN nanti yang baru Pak. Terus yang saya mau tanyakan ini Pak, nanti dari Pemprov Papua ini kenapa sampai menyelenggarakan pasar murah itu Pak? Dengan ada pertimbangan khusus apalagi membagikan minyak tanah dengan kalau nggak salah dijatah 1 KK 5 liter. Itu gimana tuh Pak? Iya kan kita tahu saat ini kan kondisi ekonomi kita secara terus menerus kita dipantau pengendalian inflasinya begitu. Gerakan pangan murah adalah salah satu instrumen untuk menahan laju pergerakan inflasi yang supaya kita bisa tertahan di angka di bawah angka nasional lah ya. Nah ini cukup berhasil Pemprov Papua kan, kita setiap minggu itu selalu dievaluasi oleh Pak Mendagri secara langsung, dan kita selalu kisarannya itu masih di bawah kan angka nasional itu di 2,5 ya. Kita rata-rata di antara 1,9 sampai 2. Nah, salah satu instrumennya adalah gerakan pangan murah. Itu membantu baik oleh kita sebagai konsumen maupun produsen gitu ya. Karena di situ kalau kita sebagai konsumen kita bisa membeli dengan harga di bawah harga pasar misalnya begitu. Sebagai produsen, nah barang kita akan laku di situ. Karena memang kan murah otomatis kan orang akan borong di situ. Ya, memang ada beberapa instrumen kan, ini juga gerakan massa itu ada dibeli oleh pimpinan-pimpinan kita, salah satunya itu minyak tanah. Tapi bukan itu, tapi yang jelas gerakan pangan murah ini kan masif dilakukan, hampir di setiap titik-titik ini dilakukan secara kontinu gitu oleh SKPD instansi terkait baik itu di Pemprov maupun kabupaten kota. Dan di perayaan HUT RI di sini ini kita bukan hanya euforia ramainya saja, tapi bagaimana kita bisa di samping ramai euforia tersebut kita juga bisa bersama-sama turut partisipasi aktif di dalam pengendalian laju ekonomi kita di Papua. Antusiasnya itu bagaimana Pak? Ada pasar murah, terus bagi-bagi minyak tanah, itu antusiasme masyarakat ini satu kota Jayapura atau mungkin sudah per rayon gitu Pak? Iya, kalau waktu kemarin itu kan kita selenggarakan di halaman kantor gubernur, kita bisa lihat sendiri tuh, kan ramai sekali tuh, hampir ya boleh dibilang ribuan orang lah pada saat itu. Kalau kita lihat kan bisa aja dilihat. Nah itu memang sangat antusias lah masyarakat untuk bisa ambil bagian di situ. Intinya mereka di samping dapat pembagian minyak tanah itu mereka juga bisa belanja dengan murah di situ. Targetnya itu untuk inflasi itu ya Pak? Atau ada target lain Pak? Apakah nanti akan menjadi kalender rutin dari Pemprov Papua sendiri untuk pasar murah ini Pak? Kalau gerakan pangan murah itu memang setiap periode itu ada di Pemprov Papua. Jadi ya memang kita kan dituntut pemerintah daerah untuk bersama-sama bergandeng tangan dengan semua stakeholder mengendalikan laju inflasi. Salah satunya adalah gerakan pangan murah. Kan banyak lagi yang instrumen dilakukan. Salah satunya adalah gerakan pangan murah. Dan itu kita melakukannya secara periodik, hampir setiap bulan ada di beberapa titik tertentu. Kemudian biasanya yang kemarin kita lebih masif lagi kalau sudah mendekati hari-hari besar, hari-hari keagamaan. Nah itu dengan tujuan menahan laju pergerakan harga sebenarnya itu. Oke, pemirsa, kita jeda sejenak. Sesaat lagi Dialog Papua Menyapa akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Papua Menyapa, bertempat di lobi Hotel Best Western Sagita Jayapura. Masih bersama saya, Kadis Kominfo, Bapak Jerry Agus Yudianto. Pak, kita langsung aja Pak lanjut. Kalau nggak salah, awal pertengahan Agustus kemarin tuh ada penyerahan duplikat bendera merah putih dari pusat kepada pemerintah Provinsi Papua. Mungkin Bapak bisa jelaskan ini Pak. Mungkin sebagian masyarakat belum terlalu paham, masih awam mengenai hal ini Pak. Ya, Julia dan masyarakat atau pemirsa Jaya TV, memang kemarin tepatnya tanggal 5 Agustus 2024 waktu itu kita dipanggil untuk menerima duplikat bendera, karena memang untuk Paskibra itu sejak tahun ini itu ditangani oleh namanya Badan BPIP. Ya, kemarin kita sudah diserah terimakan bendera duplikat tersebut oleh pusat kepada Bapak Gubernur. Kebetulan yang diwakili saat itu oleh Kepala Badan Kesbangpol sebagai institusi yang bertanggung jawab kepada penyelenggaraan peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Oh, itu ketua panitianya Pak itu? Bukan, atau aslinya SKPD pengampunya. SKPD pengampunya memang kalau kepanitiaan, memang kepanitiaan HUT RI ini adalah kepanitiaan yang multi stakeholder begitu, dari pemerintah daerah, kemudian ada dari unsur TNI, Polri, kemudian juga ada dari perbankan begitu. Jadi kebetulan kan SKPD pengampunya itu ada di SKPD Badan Kesbangpol. Oh, Kesbangpol itu Pak. Pak, kalau dilihat ini Pak, tadi yang kita kembali ke awal lagi Pak, melibatkan masyarakat dengan adanya pasar murah, terus jalan santai berhadiah, door prize. Ini target sasaran pemerintah Papua sendiri sebenarnya apa Pak? Apakah menumbuhkan jiwa nasionalisme kah? Atau kembali lagi tadi yang Bapak bilang, saat ini masyarakat kita semenjak pasca Covid kan perekonomian kita kan belum terlalu normal-normal baik Pak, normal-normal. Baik Yulia, jadi pada prinsipnya kan sebagaimana rumahnya hari ulang tahun ya, selain kita menjaga semangat semangat kebangsaan kita, menumbuhkan semangat kebangsaan kita, tentunya euforia itu ada. Semangat kebangsaan kan itu kan diwujudkan dengan gerak jalan, bagaimana masyarakat dari TK, SD sampai ke masyarakat umum mengikuti gerak jalan itu kan semangat sportivitas, istilahnya semangat patriotisme lah, itu salah satunya. Kemudian ada juga pertandingan-pertandingan itu menumbuhkan semangat sportivitas di dalam memeriahkan HUT RI. Kemudian juga tadi sempat saya lupa singgung, kita juga ada agenda membersihkan bersih-bersih selain situs itu ada di kali-kali lingkungan lingkungan sampah ya. Nah, itu bagian daripada kita dengan semangat kemerdekaan RI ini kita menumbuhkan kecintaan kita kepada lingkungan. Ini semua agenda-agenda kemeriahan HUT RI ini mempunyai makna-makna yang tersendiri, baik dari segi ekonomi, lingkungan, sportivitas, kemudian kebangsaan itu sendiri. Karena nanti pada tanggal prosesnya kan pasti ada itu. Ada tanggal 16 Agustus kita ada TAPTU, itu kan untuk persiapan di hari esok kita akan ada dalam peringatan HUT kemerdekaan. Kemudian kita juga ada pengukuhan pasukan pengibar bendera, itu bagaimana para paskibra, anak muda kita itu dikasih semangat kebangsaan. Mereka juga, para anggota paskibra ini juga diberi pembinaan ideologi Pancasila. Jadi mereka ini kan siswa-siswa yang terpilih gitu loh. Nah, mereka dikasih pemahaman tentang ideologi kepancasilaan. Gitu. Nah, nanti juga pada tanggal 17 Agustus itu kan kita pusatkan kemeriahan itu hari detik-detik proklamasi itu di lapangan Mandala. Di samping kita juga undangan yang beredar, kami juga bisa mengajak masyarakat bisa hadir di situ, menyaksikan puncak detik-detik proklamasi tersebut. Kita ada kurang lebih sekitar target kita di undangan itu bersama dengan
pelaksana petugas-petugas upacara, obade, undangan, kurang lebih kita ada sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Nah, apalagi kalau nanti masyarakat bisa hadir, biasanya itu kalau di pengibaran itu kan semangat itu luar biasa. Nah, itu kita harapkan juga masyarakat bisa hadir dan melihat kemeriahan di upacara tersebut. Dan juga pada tanggal 17 Agustus tersebut itu juga ada himbauan saat jam 10 berapa ya? 10 detik proklamasi ya. Itu kita diminta untuk menghentikan sejenak aktivitas kita kalau dia di jalan untuk berdiri tegak gitu ya. Kurang lebih 3 menit kepada masyarakat, bentuk kita mengenang kembali bagaimana kemerdekaan yang diraih pada saat itu. Kita bisa merenungkan kembali kalau kita bisa sampai saat ini karena ada sesuatu yang luar biasa terjadi di tanggal 17 Agustus 1945, 79 tahun yang lalu. Pak, ini kan kalau kita lihat ini setiap tahun ini peringatan Hari Kemerdekaan itu jelang tuh seremonial saja, Pak. Ini mungkin Anda nggak dari semacam trik dari Pemprov Papua ini untuk 70, karena tahun depan ya kita sudah 80 tahun, Pak. Sudah masuk angka 80 tahun. Kalau tahun ini kan 79, Pak. Ini mungkin dari Pemprov Papua ada semacam apa ya untuk sasarannya untuk kaum milenial untuk lebih mencintai tanah airnya sendiri, ini gimana, Pak? Karena kita lihat sekarang kan generasi sekarang kan tidak seperti kita dulu, Pak, yang ketika menyambut HUT kemerdekaan tuh kita euforianya terasa sekali. Tapi kalau sekarang ini kan sepertinya lebih fokusnya ke gadgeting. Itu gimana, Pak? Iya kan, pastinya setiap masa itu kan ada hal-hal yang berbeda lah ya. Memang saat ini bagaimana kita menumbuhkan semangat itu kepada anak-anak kita. Ya, makanya itu pada saat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu kita juga banyak melibatkan juga anak-anak muda gitu ya. Contoh saja waktu Paskibraka ini kan Paskibra Pasukan Pengibar Bendera ini kita ambil dari anak-anak muda, anak pelajar SMA kelas 1, kelas 2 ya. Nah, kemudian mereka dikasih pembinaan ideologi Pancasila secara khusus ya. Nah, ini nanti bagian ini mereka akan kembali ke sekolahnya bisa mempengaruhi dari apa yang dia dapatkan di pembinaan tersebut untuk mempengaruhi teman-teman di sekitarnya. Bagaimana menunjukkan sikap cinta tanah air itu. Nah, tentunya juga di samping itu kan campaign di media-media sosial kan rame itu mulai sekarang, mulai dari Twiboom, kemudian di TikTok itu ya toh. Nah, itu juga banyak bisa dimanfaatkan juga menumbuhkan semangat kecintaan kita cinta tanah air bagi anak-anak muda gitu. Itu sih sebenarnya nggak ada yang lebih istimewa, tapi yang jelas kita setiap tahun pada bulan Agustus kita bersama-sama mengingat bahwa tanggal 17 Agustus tersebut itu momentum yang sangat luar biasa bagi berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak, untuk tahun ini yang melatih mereka dari mana nih? Kan dulu biasanya kan kalau nggak salah itu selang-seling kan, estaf bergantian gitu. Ini dari angkatan mana nih? Iya, ini dari TNI ya. TNI ya. Ya, jadi memang bergantian lah begitu. Dan sekarang kalau tidak salah mulai tanggal 2 atau 3 Agustus kemarin itu sudah mulai mereka dipusatkan pelatihannya. Dan saat ini sudah semakin intens, mereka latihan pagi sore di Mandala. Kemudian mereka juga diberi di samping fisik, mereka juga itu tadi ada pembinaan kerohanian, pembinaan ideologi, itu tetap mereka lakukan. Berarti tahun ini tetap ya di Stadion Mandala? Iya, di Stadion Mandala. Tahun lalu kalau nggak salah Papua tahun lalu kan di Stadion Mandala juga. Ya. Sebelumnya yang kita ada di Stadion mana itu? Papua Bangkit. Sebelumnya waktu COVID itu yang sangat terbatas kita pernah di Gedung Negara. Gitu. Berarti ini tidak ada istilahnya belum ada yang spesial ya Pak ya? Mungkin spesialnya karena kita mungkin 17 Agustus ini nih PJ Gubernur kita baru mungkin. Yang spesialnya itu. Nah, itu kan hal yang lumrah lah ya.
kan kemarin tanggal berapa 9 Agustus saat Pak PJ Gubernur dilantik tanggal 5 Agustus, kemudian tanggal 9 Agustus kemarin ada serah terima. Nah ya seperti halnya biasa lah kan, pemerintahan tetap jalan gitu. Oke Pak, untuk saat ini yang sedang lakukan apa ini Pak? Setelah tadi pasar murah, terus jalan santai, ini saat ini apa nih Pak? Ya minggu ini kita fokus kepada persiapan upacara itu sendiri. Jadi kita sudah mulai mempersiapkan, baik itu persiapan perlengkapan di lokasi acara tersebut. Kemudian juga ada beberapa agenda-agenda lain ya. Karena tanggal 16 itu selain ada pengukuhan Paskibra di lantai 9 kantor gubernur, kemudian malamnya gitu kita ada acara renungan suci di Taman Makam Pahlawan, kemudian paginya itu kita ada upacara pengibaran bendera. Kan selain itu juga ada beberapa agenda-agenda lain ya. Agenda lain. Kemudian nanti kita sekitar jam 17 itu kita ada upacara penurunan bendera, kemudian biasanya diakhiri dengan resepsi kenegaraan gitu. Oke Pak Jerry, kita tahan dulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut itu. Untuk itu tetaplah bersama kami, Dialog Papua Menyapa segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Papua Menyapa dari Lobi Hotel Best Western Sagita Jayapura. Pak Jerry, tadi kita sempat kepotong tadi Pak. Mungkin dengan adanya PJ Gubernur yang baru ini Pak, mungkin ada arahan khusus dari panitia terkait untuk kesiapan kita di HUT RI ke-79 ini Pak. Iya. Pada prinsipnya kalau arahan khusus tentunya tidak ada lah, tapi kan kegiatan kepanitiaan ini sudah berjalan. Namun kemarin Pak PJ Gub menyampaikan bahwa segala hal harus kita laksanakan semuanya secara profesional, termasuk tentunya di dalam penyelenggaraan kepanitiaan ini. Kita akan memberikan terbaik dalam menyukseskan peringatan HUT RI ke-79 di Papua. Dengan berbagai macam tadi acara-acara tadi, termasuk nanti pada puncak acaranya. Nah, nanti pada tanggal 15 Agustus besok kami akan ditinjau langsung oleh Bapak Gubernur rencananya terkait gladi bersih, persiapan untuk peringatan HUT RI. Tapi itu pun tentunya akan tentatif melihat kesediaan waktu beliau. Tetapi tadi kita sudah melihat juga kesiapan pasukan pengibar bendera kita, pasukan kita itu sudah ya boleh dikata sudah mendekati perfect lah. Nah, intinya pada tanggal 17 Agustus besok kita akan memberikan terbaik sebagai bentuk penghargaan kita atas kemerdekaan yang sudah diraih 79 tahun yang lalu. Di tengah ini ya Pak ya, DOB, berarti ini kan anggarannya juga keterbatasan fiskal ini bagaimana Pak? Apakah memang kita nanti untuk dengan penuh kesederhanaan atau? Oh ya, pastilah dengan adanya DOB ini sangat berpengaruh kepada kondisi fiskal di Pemprov Papua. Tetapi itu bukan berarti kita harus tidak semangat begitu ya, dalam memeriahkan HUT RI. Justru dengan kondisi yang bagaimana dengan kondisi yang ada saat ini kita bisa tetap menyajikan yang terbaik. Jadi begitu. Intinya sederhana tapi kita hikmat dan bisa dilihat tadi seperti waktu lalu kita mengadakan launching itu kan luar biasa ya. Masyarakatnya. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura. Kemarin waktu kita ada gerak jalan yang kita terima di kantor gubernur itu kan ratusan orang tuh yang ikut klubnya itu. Nah, belum lagi kalau lihat jumlah orangnya, kita terima semua di sana. Jadi artinya giat-giat ini adalah upaya kita untuk tadi tetap
bersemangat lah di dalam merayakan HUT ke-79 RI ini. Pak, ini temanya ini kan tema nasional ini kan Nusantara Baru Indonesia Maju, Pak. Ini tema nasional. Dari Papua, Pemprov Papua tidak ada tema khusus untuk kita di Papua atau tersentralistik dengan tema ini, Pak? Iya, dalam ketentuan juknis penyelenggaraan peringatan HUT RI ini kita sinergi kepada tema nasional tersebut. Jadi ya artinya segala hal ya kita pakai tema itu sama semuanya. Sama semua, Pak ya? Iya. Mungkin yang agak beda ini mungkin di tiap-tiap daerah menyesuaikan dengan kondisi di daerah sendiri, Pak ya? Iya pastinya lah. Nah, kan pasti menyesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah itu. Pak, kalau dilihat dari ini nanti Pak, untuk peringatan detik-detik proklamasi ini nanti Pak, ini ada yang beda nggak atau sama aja Pak? Seperti kalau nggak salah tahun-tahun sebelumnya sebelum COVID itu kan ada lomba panjat pinang, terus di atasnya itu kan banyak hadiah. Ini kalau sekarang gimana Pak? Nah itu untuk detailnya nanti kita masih belum fikan, tapi yang jelas pada hari tersebut kita merayakan kemeriahan HUT kemerdekaan itu di lapangan Mandala, lapangan kebanggaan kita. Lapangan Mandala Pak. Ya. Oke Pak, untuk yang ini sekarang Pak, kita kembali ke Paskibraka ini Pak. Mereka nanti TC-nya terpusatnya di mana nih Pak? Iya di lapangan Mandala. Enggak, maksudnya mereka ada di istilahnya di sentralistik ke ini atau nanti sistemnya habis latihan pulang atau? Oh tidak, dipusatkan, ada di pusatnya di mana ya, di sosial ya, saya enggak. Oh di iya, nasional, iya, tapi memang mereka ada dipusatkan. Sentralistik Pak ya. Oke Pak, untuk ini Pak yang tadi yang kita kembali lagi ke awal lagi Pak, pasar murah ini saya tertarik sekali Pak. Ini SKPD OPD mana ini yang dilibatkan untuk sampai bisa ada pasar murah, terus menjual kebutuhan bahan pokok, sembako, terus sampai dengan minyak tanah ini sampai digratiskan. Ini OPD mana saja Pak yang dilibatkan? Di dalam gerakan pangan murah itu pasti kita melibatkan SKPD rumpun ekonomi lah semacam itu. Ada dinas perdagangan, ada dinas pertanian, kalau sekarang dinas tanaman pangan dan hortikultura. Kemudian ada juga dinas perikanan, kan komoditi perikanan kita. Kemudian juga ada juga sebagian dari dinas kehutanan, tapi kebanyakan yang melit untuk pasar murah ini ada di dinas tanaman pangan dan hortikultura. Oh itu di Tegak. Itu bahan-bahan pokoknya itu diambil dari supplier atau mungkin ada yang maksudnya dari masyarakat sendiri, petani-petani kita seperti dari Koya, Arso itu juga diambil atau? Iya. Jadi selain distributor kan kita beli dengan harga distributor Pak. Oh. Itu juga melibatkan Bulog ya untuk biasanya beras, kemudian jagung, minyak goreng gitu yang dijual di Bulog. Kemudian kita juga petani-petani telur, peternak telur kita, peternak telur ayam, kemudian petani-petani kita hadirkan di sana. Di samping juga itu ada juga kemarin karena juga melibatkan Pertamina untuk minyak tanah itu dihandle oleh teman-teman dari perdagangan. Oh, tapi kolaborasinya dengan Pertamina? Ya dengan Pertamina karena kita memberikan layanan itu minyak tanah. Nah, kebetulan digratiskan juga. Oh. Pak, kalau nggak salah itu kan ada donor darah juga ya? Iya, ada donor darah. Waktu itu kita dengan PMI wilayah Papua ya. Kemarin kalau nggak salah yang terkumpul lebih dari 200 kantong darah lah. 200 kantong darah. Iya, itu pesertanya itu hanya ASN Pemprov Papua atau? Iya, selain ASN ada TNI Polri juga ada juga sebagian masyarakat yang dengan sukarela datang mendonorkan darahnya. Pak, kalau dilihat dari ini sekarang yang ketua panitianya ini siapa Pak untuk HUT ke-79 ini Pak? Ketua panitianya adalah Pak Asisten 2 Sekda bidang perekonomian dan pembangunan. Oh Pak Setio ya? Setio. Pak Setio. Pak, mungkin sebelum kita mengakhiri segmen kita pada hari ini Pak, mungkin ada semacam mungkin himbauan, mungkin semacam harapan dari Pemprov Papua ini untuk kita masyarakat Papua ini, apalagi tahun ini 17 Agustus ini memang agak lain Pak.
di tengah kita keterbatasan dalam sisi fiskal, kita juga akan menghadapi pilkada Pak, bulan November lagi yang kalau dihitung-hitung ini mungkin tinggal 3-4 bulan. Mungkin ada semacam himbauan atau arahan dari Pak Jerry sendiri. Baik, terima kasih Yulia ya, dan seluruh masyarakat pemirsa Jaya TV yang tentunya berbahagia. Di momentum 79 tahun Indonesia Merdeka ini, mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita juga mengucapkan syukur atas pengorbanan para pendiri-pendiri bangsa kita sehingga kita ada pada titik seperti ini. Ada yang bagus, juga ada yang sudah berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Kita tidak boleh melihat yang tidak berhasil, tapi yang tidak berhasil itu kita perlu menyempurnakannya. Dan khusus juga bagi semua pemirsa, kita tahu bahwa beberapa saat lagi kita akan masuk kepada pilkada serentak. Nah, mulai momentum kemerdekaan ini, peringatan kemerdekaan RI ini, mari kita bersama-sama jaga kedamaian. Mari kita bersama-sama menjaga persaudaraan. Jangan sampai NKRI yang sudah 79 tahun ini tercapek-capek gara-gara mungkin perbedaan pilihan di dalam menentukan siapa calon pimpinan kita di daerah. Mari kita tetap jaga iklim demokrasi di Papua. Kita berhasil kemarin di pemilu beberapa waktu lalu dengan kondisi yang sangat kondusif. Nah, kita berharap juga nanti di bulan November, tanggal 27 November, mari kita jaga suasana ini. Terlebih juga bersama juga kita menjaga ruang digital kita, karena bagiannya juga tidak bisa dipisahkan. Betul. Di dalam menghadapi pemilu kada serentak nanti. Mari kita juga jaga kedamaian di ruang digital, karena terkadang kekacauan, keseimbangan di ruang digital akhirnya mempengaruhi ke dalam dunia nyata. Semangat terus, kita maju untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Papua yang lebih baik, Nusantara baru, Indonesia maju, merdeka. Satu pesan Pak untuk generasi muda kita ini bagaimana Pak? Untuk mengingat bahwa mereka bisa seperti sekarang ini ya, jasa-jasa pahlawan kita dulu Pak, untuk khususnya generasi muda kita di Papua ini Pak. Oh ya, untuk para generasi muda, mungkin lahirnya di tahun 2000-an ya, 2000-an, kita bisa mencapai titik ini karena ada perjuangan yang sudah dirintis oleh pendiri bangsa kita. Untuk itu mari kita mengisi masa muda kita dengan semangat meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan nilai-nilai kita, sehingga kita bisa mengisi pembangunan ini lebih baik lagi untuk Papua yang lebih maju, untuk Indonesia yang juga lebih maju. Oke, terima kasih Pak Jerry. Terima kasih Yulia. Ya, mudah-mudahan meresap di generasi muda kita Pak. Siap. Dengan yang tadi apa yang telah Bapak sampaikan dalam pesan-pesannya. Oke pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Dialog Papua Menyapa. Untuk itu saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.